Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Saya Wiwit Saifur Rahman dari UPT Satuan Pendidikan SDN Gempol 3, Kecamatan Gempol. Saya Donald Faviana dari UPT Satuan Pendidikan SDN Gempol 2, Kecamatan Gempol. Saya Nurul Hidayat Ahmadi dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sumber Suko 1, Kecamatan Gempol. Kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dona? Alhamdulillah baik, Pak Dayat. Jenengan gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Dona. Kabar saya baik juga. Bagaimana perasaan Bu Dona hari ini? Alhamdulillah, Pak. Saya juga agak tegang ini, Pak. Deg-deg hati saya, Pak. Nah, untuk mengurai agar supaya tidak tegang, kita mindfulness sebentar ya, Bu Dona. Ya, Pak. Setuju, Pak. Coba sekarang Bu Dona ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan lagi dari mulut dengan perlahan. Ulangi sekali lagi, ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Nah, bagaimana perasaan Bu Dona sekarang? Alhamdulillah, Pak, sekarang lega, tenang, lebih santai, Pak. Alhamdulillah ya Bu Dona. Untuk hari ini saya dengar Bu Dona akan melakukan coaching pada rekan teman sejawat ya Bu Dona. Iya, Pak. Nah, bolehkah nanti saya menjadi pengamat Bu Dona? Bu Dona nantinya pada saat coaching Bu Dona. Iya, Pak Dayat, dengan senang hati. Memang saya ingin Pak Dayat menjadi observer saya agar saya bisa mengetahui, Pak, kemampuan saya saat menjadi coach. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ada beberapa hal yang akan nanti Bu Dona diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching nanti, Bu Dona? Saya sudah menyiapkan beberapa hal, Pak. Salah satunya itu alur tirta. Dan nantinya disesuaikan dengan prinsip coaching, Pak, yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Baik, bagus. Jadi coaching kali ini Bu Dona di sini nanti saya akan memberikan dukungan penuh bagaimana saya dapat membantu Anda dalam proses coaching sehingga dapat terpenuhi alur tirta dan rasa. Dan jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana bisa hadir sepenuhnya pada coaching tersebut dan merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan penuh makna. Gitu Bu Dona ya. Iya, Pak. Secara spesifik ada berapa hal kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya? Iya, Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna, Pak, mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh. Ya, baik, luar biasa sekali Bu. Indikator dan pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dona dalam proses coaching kali ini, Bu Dona? Saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya sendiri gitu, Pak. Baik Bu Dona, tujuan Bu Dona sangat luar biasa sekali.
Tetap semangat Bu ya, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra konversasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Monggo Bu Dona. Sama-sama Pak, terima kasih Pak ya atas semangat Bapak. Ya, sama-sama Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Wiwit gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Iya Pak, kita kemarin sudah janjian ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, sekarang itu ada apa nih Pak? Apa yang dapat saya bantu gitu? Sebenarnya saya sih ingin berdiskusi atau curhat sama Ibu gitu. Boleh Pak. Nah, perasaan hari ini Bapak itu seperti apa ya Pak? Sekarang alhamdulillah tenang, Bu, tapi ada sedikit keraguan, kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah Pak, dalam posisi tenang ya Pak ya. Jadi tadi Bapak mengungkapkan itu ada kegalauan nih. Nah, topik apa yang akan Bapak ceritakan? Nah, begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pendekatan diferensiasi. Seperti itu Bu. Baik Pak, jadi Bapak akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih yang Bapak inginkan dari percakapan atau obrolan ini? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan setidaknya gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di kelas rendah, yaitu di kelas 3 Bu. Iya baik. Bapak ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses di kelas Bapak ya. Nah, situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa nih Pak yang Bapak lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba berdiferensiasi proses Bu. Selain itu saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Iya baik. Bapak telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Pak. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut ada kelompok visual, auditori, kinestetik. Kelompok mana yang paling banyak itu Pak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya loh Bu. Baik. Ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak gitu ya Pak ya? Baik. Ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Nah, pilihan apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud Pak? Mungkin saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan yang pertama Bu ya, yang sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan untuk kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Ya, baik. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan dari rencana tersebut, Pak, agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal gitu, Pak? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau
saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya tersebut. Luar biasa ya Pak ya rencananya. Nah, dengan evaluasi dan refleksi Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, sekarang langkah awal apa yang akan direncanakan Bapak untuk persiapan? Mungkin untuk langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, Bu. Kemudian menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, kemudian meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek oleh murid, seperti itu, Bu. Kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut, Pak? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu depan. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya terlebih dahulu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, bagaimana perasaan Bapak dan apa kesimpulan yang didapatkan Bapak dari percakapan ini, Pak ya? Alhamdulillah saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan, Bu. Kesimpulannya mungkin saya mendapatkan gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktek agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencoba di kelas, Bu. Terima kasih ya Bu Dona. Dengan adanya obrolan santuy ini saya rasa kegalauan saya sudah mulai terobati, Bu. Sama-sama Pak. Alhamdulillah Bapak menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Bapak. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti kita bisa lanjut ngobrol lagi ya, Bu. Baik Pak, saya akan menantikan obrolan selanjutnya Pak. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya mohon pamit, Bu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas diskusi atau perbincangan obrolan ini, sehingga saya bisa menemukan solusi atas gundah gulana hati saya, terutamanya juga bisa membangkitkan semangat yang ada pada diri saya. Terima kasih, Bu. Iya Pak, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya praktek coaching yang telah Bu Dona lakukan tadi. Sebagai coach yang saya amati, itu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan perihal coaching tadi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan, Bu Dona? Iya Pak, berdasarkan catatan saya Pak, saya tuh sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coach sudah mengungkapkan kegalauannya, kegelisahannya, dan mencari solusi sendiri atas permasalahannya gitu Pak. Serta rencana yang akan dilakukannya juga Coach terbuka gitu loh Pak, sehingga saya juga dapat menggali potensi dan kompetensinya sendiri terhadap Coach itu Pak. Ya. Tadi saya juga mengamati Bu Dona dan saya
mohon izin untuk menyampaikannya. Kalau boleh saya memberi saran, Bu Dona. Iya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna sehingga dapat menggali ide-ide coaching dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu dapat dia dapatkan solusi oleh coaching sendiri, dan waktu coaching tadi Ibu membantu apa saja yang dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan coaching. Luar biasa sekali Bu Dona. Bu Dona sudah memiliki kompetensi yang luar biasa, baik dalam menjadi coach dan lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach tadi, kedepannya akan yang dikembangkan kompetensi apa, Bu Dona? Iya Pak, sama Pak. Saya nantinya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan terbuka terhadap coaching dengan eksploratif Pak, sehingga dapat menggali informasi yang lebih dalam dari coaching tersebut Pak. Dan tentunya pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergalinya lagi potensi dan kompetensi coaching yang dapat meningkat dan berkembang untuk selanjutnya Pak. Wah, bagus, luar biasa sekali Bu Dona. Bagaimana perasaan Bu Dona setelah proses coaching tadi, adanya supervisi yang saya lakukan tadi? Bagaimana perasaan Bu Dona? Iya Pak, dengan adanya supervisi ini hati saya itu merasa tenang Pak, lega, bahagia juga, karena saya yakin adanya kompetensi coaching ini dalam diri saya merasa lebih bersemangat untuk melakukan coaching lagi Pak. Dan saya juga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan saya terhadap coaching untuk selanjutnya Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang Bu Dona rasakan setelah dapat membantu Pak Wiwit tadi ya, Iya, sebagai coaching. Nah, terima kasih Bu Dona atas berbagi obrolan dan diskusi ini. Mudah-mudahan di lain kali Bu Dona bisa mengembangkan dan juga dapat membersamai serta menggali potensi, sehingga jikalau ada coaching yang lain bisa terbantukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali potensi si coaching itu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Nah, tentunya dengan topik-topik yang lain dan lebih bervariasi lagi ya. Selalu tetap jaga semangat Bu Dona dan terus ditingkatkan kompetensi coaching itu. iya, terima kasih Pak. Dengan adanya Pak Dayat sebagai observer ini membantu saya. Baik Bu Dona, tujuan Bu Dona sangat luar biasa sekali. Tetap semangat Bu ya, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Mudah-mudahan di lain kali Bu Dona bisa mengembangkan dan juga dapat membersamai serta menggali potensi, sehingga jikalau ada coaching yang lain bisa terbantukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali potensi si coaching itu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Nah, tentunya dengan topik-topik yang lain dan lebih bervariasi lagi ya. Selalu tetap jaga semangat Bu Dona dan terus ditingkatkan kompetensi coaching itu. Iya, terima kasih Pak. Dengan
adanya Pak Dayat sebagai observer ini membantu saya dalam mengetahui kemampuan saya sebagai coach Pak, sehingga saya bisa membantu coach saya dalam mencari solusinya sendiri Pak. Sekali lagi terima kasih Pak atas bantuan Bapak untuk hari ini. Semoga dengan obrolan ini bisa bermanfaat untuk saya juga Pak nantinya Pak. Ya, sama-sama Bu Dona ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.